Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Katolik dan juga budi pekerti. Tema kita pada hari ini didasarkan pada subelemen kemampuan dan keterbatasanku. Dengan tema yang dipilih adalah aku yang mampu dan terbatas. Sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, marilah kita mengundang Tuhan agar segala proses pembelajaran kita pada pagi hari ini semuanya mendapat berkat Tuhan. Kita awali dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya lah kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengaruniai kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan melalui pelajaran hari ini, kami didorong agar tetap bersikap rendah hati dan bekerja sama dengan sesama dalam upaya kami mengembangkan diri. Terlebih supaya kami tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam kekurangan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa pembuka tadi, mari pada saat ini sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita, ambil sikap yang pantas untuk mendengarkan penjelasan, duduk yang rapi, perhatikan lantai, lihat barangkali ada sampah-sampah yang terbuang. Dan sambil kita melakukan hal itu, dengarkan saya untuk membacakan daftar nama. Apakah ada dari antara teman-teman kamu yang tidak datang dalam proses pembelajaran pada hari ini? Ya, setelah kita mengabsen, mari kita lanjutkan proses pembelajaran kita. Dan sekarang mari kita nonton secara bersama video inspirasi yang mudah-mudahan dapat membawa makna yang mendalam dan juga dapat mempengaruhi perubahan dan juga cara hidup dari anak-anak sekalian. Selamat menonton. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope.
I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. And there's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29 and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Hal indah seringkali datang dari keadaan sangat sulit dan mustahil. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memiliki alasan dan kita terima untuk belajar. Percayalah akan selalu ada jalan. Oke anak-anak yang terkasih, setelah melihat video tadi, ada beberapa pertanyaan refleksi yang bisa dijawab. Jadi barang siapa yang memiliki jawaban silakan angkat tangan dan mari kita akan dengar dan kita sharingkan bersama-sama. Yang pertama, siapakah nama dari orang yang menjadi tokoh utama dari video itu? Keterbatasan jenis apa yang tampak dalam video tersebut? 3. Mengapa mereka mampu melakukan hal tersebut meskipun mereka terbatas secara fisik? Yang keempat, selain keterbatasan yang tampak dalam video tersebut, keterbatasan apa lagi yang dimiliki manusia? Dan sikap-sikap apa saja yang ditunjukkan manusia dalam menghadapi keterbatasan? Oleh setelah anak-anak menjawab semua pertanyaan tadi, mari kita langsung masuk ke topik tentang keterbatasan. Yang pertama kita akan melihat arti keterbatasan itu sendiri. Keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Ada 2 sifat keterbatasan itu. Yang pertama, keterbatasan yang sifatnya sementara dan juga keterbatasan yang sifatnya menetap. Contoh keterbatasan yang sifatnya tetap adalah kematian. Semua manusia terbatas kemampuannya untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak selamanya akan muda, tapi akan tua. Ia juga bisa sakit dan pasti akan mati, walaupun waktunya berbeda. Sekarang mari kita melihat bentuk-bentuk keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan fisik atau jasmani. Sama seperti contoh video yang kita lihat tadi, bagaimana seseorang itu tidak memiliki lengan dan juga tidak memiliki kaki. Ataupun merasakan sakit, lemah, badan pendek, dan cacat, dan lain-lain. Keterbatasan psikis itu individu yang memiliki sifat pemalu, kurang terbuka, kurang berani, takut, dan lain-lain. Lalu keterbatasan dalam hal kemampuan, kurang cerdas, kurang mampu mempelajari pelajaran tertentu. Keterbatasan penunjang, kemampuan ekonomi yang kurang dan tidak memiliki peralatan. Sekarang kita akan melihat manfaat dari mengetahui keterbatasan. Jadi jika kita mengetahui keterbatasan kita, ada beberapa hal yang akan membantu kita dalam proses menjalankan hidup. Yang pertama, membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, membuat kita semakin mengetahui cara untuk menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Kita tidak akan mudah marah atau tidak dikatakan sombong bila kita sadar bahwa kita cenderung menyombongkan diri.
Manfaat lain membuat kita mengetahui apa yang diperbaiki, yang dilatih, dan juga membuat kita berusaha berfokus pada kekuatan yang dimiliki. Ada pepatah yang mengatakan, jika kita mengetahui kelemahan kita, sama artinya kita mengetahui kekuatan kita sendiri. Jadi pepatah ini menurut saya ada kebenaran yang ada dalam. Yang berikut kita akan melihat sikap negatif dan positif menghadapi penderitaan. Dalam sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan dan kekurangan diri itu, kita lihat yang pertama menutupi kekurangan lalu bertindak munafik. Ada orang yang sesungguhnya keluarganya pas-pas, tetapi supaya diterima oleh teman-temannya, dia sering bercerita atau berpenampilan seolah-olah dia berasal dari orang kaya. Ada juga orang yang tidak puas dengan diri sendiri, lebih ingin menjadi seperti orang lain. Nah, ini sering terjadi. Banyak orang yang tidak puas terhadap penampilannya lalu melakukan operasi plastik. Kita melihat ada beberapa artis mungkin yang sudah melakukan hal seperti ini. Minder dan juga mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial di dunia ini. Dan juga menyalahkan Tuhan. Itu yang paling sering terjadi. Ketika ditimpa masalah kita menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak adil. Lalu sikap positif, apa yang harus kita buat jika kita dihadapkan dengan keterbatasan ini? Yang pertama, kita menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi. Lalu memberi perhatian secara khusus pada kelemahan untuk diwaspadai sehingga tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Contoh, kalau sudah tahu bahwa kita usil, kita harus berlatih menahan diri agar tidak usil sehingga tidak ada teman yang marah akibat kebiasaan kita. Dan ini sering terjadi, ada teman-teman yang dari adik-adik sekalian yang memiliki sifat usil. Jadi biasanya sifat usil itu membuat banyak teman merasa terganggu. Lalu yang berikut, menjadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Seperti contoh yang kita lihat pada video tadi. Kalau merasa orang kurang mampu secara ekonomi, maka kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan beasiswa demi meringankan beban orang tua misalnya. Langkah kedua, mari kita melihat pendalaman kitab suci tentang bagaimana sikap menghadapi keterbatasan. Jadi ada satu perikop yang diambil pada kesempatannya ini. Namun sebelum itu, anak-anak saya minta untuk membentuk kelompok. Kemudian kita akan melihat perikop kitab suci dengan cermat. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Jadi kita perhatikan layar dan kita akan melihat bagaimana bunyi dari kitab Yeremia itu, dan saya minta salah seorang anak untuk membacakannya agar kita semua bisa mendengar. Oke, setelah kita mendengar bacaan tadi, mari kita melihat pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama, apa keterbatasan Yeremia menurut kutipan teks kitab suci itu? Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yeremia? Dan yang ketiga, apa pesan yang kalian petik dari sikap Yeremia terkait dengan usaha kalian dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini didiskusikan. Jadi nabi yang dibahas pada bacaan pada hari ini adalah Nabi Yeremia. Ada Yesaya dalam itu salah ketik. Mari kita lihat langkah-langkah berikut. Setelah kita sudah berdiskusi dengan begitu semangat mencari pesan kitab suci, mari sekarang kita hening sejenak untuk meresapi pesan Tuhan itu. Sambil kita hening, kita perhatikan beberapa penegasan berikut. Yang pertama, keterbatasan bukan alasan untuk tidak mengembangkan diri. Itu maksudnya. Yang kedua, kita perlu mengakui keterbatasan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati. Dan ketiga, kita selalu meminta pertolongan dan bantuan dari Tuhan saat menghadapi kesulitan. Dan yang keempat, kita perlu belajar percaya pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Setelah kita hening sejenak, mari kita menutup proses pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu penutupnya, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bernyanyi sambil mendengarkan musik dari YouTube. Setelah kita menyelesaikan lagu ini, kita tutup pertemuan kita dengan kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.